Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat belajar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan penguatan pelajaran IPS tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara, ya, terdiri dari beberapa negara. Ini batas-batasnya itu sebelah utara ada Republik Rakyat Cina, Jepang, Taiwan, dan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia atau Samudra Indonesia, dan Laut Arafuru. Sedangkan sebelah barat itu berbatasan dengan India, Bangladesh, dan Samudra Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Asia Tenggara itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara astronomis, ya, letak secara astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan tadi letak geografis adalah letak sebenarnya pada bumi. Nah, secara astronomis, wilayah Asia Tenggara itu terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah ada Indonesia, negara kita, dan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Nah, sekarang kita akan mempelajari kondisi geografis dari masing-masing negara. Nah, ini penampakan kawasan Asia Tenggara secara geologis, ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan. Nah, karena ini ya, secara geologis ada dataran tinggi, pegunungan. Nah, ini maka kegiatannya ini rawan terhadap gempa vulkanik dan tektonik serta letusan gunung berapi. Flora dan faunanya di Asia Tenggara ini ada tipe asiatis, tipe peralihan dan asli, serta tipe australis. Nah, ini berdasarkan letak astronomisnya, maka Asia Tenggara beriklim tropis dan subtropis. Sekarang kita pelajari negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Secara umum, ini memiliki kondisi geografis yang hampir sama. Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan. Nah, ini negara kita ya, terdiri dari beribu-ribu pulau. Ini Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, Indonesia itu juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya memiliki banyak gunung dan pegunungan. Yang kedua, Singapura. Singapura ini negara yang kecil ya. Ini terletak di bagian selatan Malaysia Barat. Nah, wilayah Singapura ini sebagian besar berupa dataran rendah. Sedangkan sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Nih, mana ini? Ya, ini adalah negara Thailand yang mendapat julukan negara gajah putih. Thailand terletak di ujung daratan benua Asia. Ini Thailand ini memiliki banyak pantai.
Sedangkan kebanyakan wilayah Thailand itu merupakan dataran rendah yang subur. Nah, ini dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Selanjutnya kita ke Malaysia. Nah, Malaysia ini ada dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Ya, ini Malaysia Timur ini bersebelahan dengan Kalimantan ya, berada di Kalimantan bagian utara, pulaunya masuk Pulau Kalimantan bagian utara. Nah, secara geografis Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, ini perbatasan daratnya dengan Indonesia, kemudian Selat Singapura, kemudian Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Selanjutnya Filipina. Nah, hampir sama dengan Indonesia. Filipina juga merupakan negara kepulauan. Nah, ini kepulauan sama dengan Indonesia ya. Pulau yang paling besar atau yang utama adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Nah, sebagian besar wilayahnya itu terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi Filipina bagian dataran pantai barat dan timur. Selanjutnya Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri dari 3 daerah, yaitu Tutong, Blaid, dan Brunei. Kemudian bagian timur itu daerah Temburong. Batas negara Brunei itu bagian selatan, timur, dan barat itu berbatasan dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia bagian timur, ini berbatasan dengan Malaysia. Selanjutnya adalah Kamboja. Nah, ini sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Nah, ini Sungai Mekong ini adalah sungai yang utama di Kamboja, sungai terbesar di Kamboja. Selanjutnya Laos. Laos ini mendapat julukan sebagai the landlocked country atau tanah yang terkunci. Mengapa? Karena Laos tidak memiliki batas laut dan pantai. Nah, batas-batasnya semuanya adalah daratan. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Nah, ini juga dilewati oleh Sungai Mekong yang mengalir dari barat daya sampai arah tenggara. Selanjutnya kita menuju ke Vietnam. Nah, secara geografis Vietnam ini terdiri dari 5 wilayah. Ada daerah pegunungan utara, kemudian delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, kemudian garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamid dan Laut Cina Selatan. Nah, ini delta Sungai Mekong itu di sebelah selatan Vietnam. Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Nah, keduanya berjajar dari utara ke selatan. Nah, jajaran sebelah barat mencakup daerah pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yuma yang diliputi hutan-hutan lebat. Pada daerah perbatasan dengan India dan Bangladesh ditutupi jalur pegunungan yang terpisah satu sama lainnya oleh lembah yang sangat dalam. Selanjutnya Timor Leste. Nah, ini Timor Leste ini dulu merupakan bagian dari salah satu provinsi di Indonesia yang akhirnya memisahkan diri. Nah, bagian utara Timor Leste berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran pantai dan rawa-rawa bakau. Nah, ini kemudian tentang keadaan geografis dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan insya Allah yang akan datang kita lanjutkan tentang keadaan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sekian dari Ustazah Asih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.